Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bahagia semua? Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Baik, anak-anakku, di pembelajaran kali ini kita absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, alhamdulillah ini nihil masuk semua, hadir semua. Langsung saja di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah pernikahan dalam Islam. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang pengertian nikah, kemudian hukum-hukum pernikahan, syarat dan rukun nikah, dan hal-hal yang berkenaan dan berkaitan dengan pernikahan, dan nanti juga hikmah dari pernikahan itu sendiri. Nikah ini perlu jenengan ketahui, itu adalah syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu min abina Adam sampai ke surga nanti. Dari Nabi Adam sampai ke surga itu ada nikah. Jadi sampai sekarang, dari mulai syariatnya nabi-nabi terdahulu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu sendiri dari bahasa nakaha. Ini suatu hal yang luar biasa. Di akad yang lain, akad-akad yang lain dalam muamalah itu bisa menggunakan bahasa apapun. Tapi dalam nikah ini hanya bahasa nakaha. Kalau tidak pakai nakaha tidak bisa angkah tuka atau wazawas tuka. Kalau pakai bahasa saya gadokkan kamu tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya kumpulkan kamu, walaupun lafadz nakaha ini maknanya adalah bimakna dom, bimakna kumpul. Tapi kalau pakai bahasa, walaupun pakai akadnya bahasa Indonesia, ya tetap saya nikahkan kamu. Itu dari bahasa. Secara istilah bahwa nikah itu adalah suatu akad yang membolehkan hubungan jasmani rohani antara laki-laki dan perempuan. Yang semula itu ada batasan-batasan halal haram, tapi setelah nikah ini menjadi halal dan menjadi ibadah. Menjadi ibadah dan menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Perlu juga jenengan ketahui bahwa nikah ini adalah nikmat dari surga yang diturunkan di bumi. Jadi kenikmatannya tidak bisa disifati. Tidak bisa disifati. Kalau bahasa jenengan ngaji Qurratul Uyun itu latu sofu. Tidak bisa disifati. Kalau jenengan makan makanan
yang ada di warung itu bisa disifati rasa bakso kayak apa, rasa rawon kayak apa, bisa. Tapi kalau yang satu ini latu sofu, krono banget, enak ya. Berarti kepengen nih kita ngawal. Lah niki. Ini tadi materi itu istilah di sini adalah suatu akad yang membolehkan hubungan badaniyah dan jasmaniyah antara laki-laki dan perempuan, itu secara istilah. Kemudian juga perlu anak-anak ketahui dalam nikah ini menurut sudut pandang fikih itu ada hukumnya. Sesuai dengan dawuhnya Allah, "Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Fankihu, menikahlah kamu. Ma tobalakum, ada perempuan yang kau anggap baik, minan nisa'i, dari beberapa perempuan, bisa 2, masna, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalaupun seumpamanya kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Ini menjadi dasar hukum. Ulama-ulama usul, ulama-ulama fuqaha memberikan hukum nikah ini menjadi ahkamul khomsah. Ada hukum 5, perintah menikah, tapi hukum asalnya adalah mubah. Fangkihu ini kan bentuk perintah dari Allah untuk menikahlah kamu. Dan di sini dalam kaidah fikih itu jenengan mungkin sudah pernah mendengar, karena al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar antara ada dan tidaknya alasan. Nah, ini ada ahkamul khamsah. Yang pertama adalah mubah. Mubah itu boleh. Seseorang yang tidak ada alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah, maka hukum asalnya adalah mubah bagi seseorang untuk menikah. Nah, kalau wajib, hukum wajib menikah itu jikalau orang itu secara jasmani, mentalnya sudah siap, sudah punya penghasilan, sudah punya kerjaan yang bisa untuk menafkahi istri, dan syahwatnya kuat. Dikhawatirkan kalau tidak menikah, di situ bisa melakukan perzinaan, maka hukum yang berkenaan dengan orang yang punya sifat atau karakter seperti ini, maka hukumnya wajib. Kemudian kalau haram ini alasan bahwa menikah tujuannya untuk menyakiti perempuan, menyakiti calon istrinya, yaitu yang tidak boleh. Kalau sunnah alasannya seseorang yang sudah mampu secara mental, punya penghasilan, juga pekerjaan yang bisa untuk menafkahi daripada istri, maka di sini hukum sunnah jikalau syahwatnya tidak kuat, dia tidak khawatir untuk melakukan perzinaan, maka hukum yang melekat dari sudut pandang fikih adalah sunnah. Kalau makruh itu bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah, tidak mampu memberikan istilahnya ya belanja, ya apa-apa yang berkaitan kebutuhan dengan perempuan, tapi belum mampu, maka ini hukumnya makruh. Punya keinginan tapi belum mampu untuk menafkahi istri.
Nah ini ada sunnah, ada wajib, ada haram, juga ada makruh. Ini ahkamul khamsah. Dari awal tadi sampun kula matur dhateng jenengan bahwa secara kaidah fikih al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar antara ada dan tidaknya alasan. Ini berkenaan dengan yang lain pula, tidak hanya nikah saja. Kemudian anak-anakku yang perlu jenengan ketahui juga, di dalam pernikahan itu juga ada istilah khitbah. Khitbah itu meminang. Ulama memerinci terkait dengan masalah pinangan ini. Ada perempuan-perempuan yang boleh langsung bisa mengutarakan maksud hati, ingin menikahi pada perempuan tersebut. Kalau masih gadis, masih perawan, ya itu bisa langsung mengatakan isi hati untuk menikahi calon yang diingini. Beda kalau memang sudah statusnya masih dalam masa iddah, ya nunggu iddahnya habis dulu. Ada iddah diceraikan suaminya, ada iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, lah nunggu setelah masa iddah. Dalam masalah khitbah ini ulama pun juga beda pendapat. Khitbah itu kan bisa melihat calon daripada istri yang akan dinikahi. Kalau ulama selain Imam Daud Ad-Dhahiri itu yang dilihat hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena dari wajah itu sudah kelihatan kecantikannya, dari tangan sudah kelihatan kehalusan tubuhnya. Jadi kalau tangannya banyak kapalnya ya berarti sregep mergawe katanya nggih. Wah ini sregep mergawe, berarti calon bojoku ini pekerja. Ini tidak apa-apa. Kalau Imam Daud Ad-Dhahiri memberikan fatwanya bisa melihat seluruh badan. Loh, itu Imam Daud Ad-Dhahiri. Itu ada khitbah. Kemudian dalam pernikahan itu juga ada muharramatin nikah. Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Ada kalanya dari nasab, ada kalanya dari rodok. Rodok napa ngerti? Kalau nasab itu keturunan, kalau rodok itu susuan, satu susuan. Nah itu nanti ada yang sebab bisa selamanya tidak bisa menikah, ada yang sementara. Nah itu bisa dikaji lagi, bisa jenengan nanti cari literasi di perpus lebih luas lagi penjelasannya. Dalam rodok itu pun juga ada persyaratan. Yang disusui kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Maksudnya masih baby, masih kecil. Kalau yang disusui sudah brengosen, enggak ngefek hukum. Enggak ngefek hukum, ya. Ya maksudnya yang disusui kurang dari 2 tahun. Susunya masuk ke dalam perut 5 kali yang terpisah. Kalau seumpamanya susunya diperes, diambil, diminumkan sama. ASINya masuk ke dalam perut. Nah itu ketika itu terjadi, maka menjadi hukum saudara sepersusuan. Nantinya ibunya yang menyusui tidak boleh dinikahi. Saudara sepersusuan juga tidak boleh dinikahi. Itu termasuk halnya lagi yang penting dalam pernikahan adalah mahar. Mas kawin. Mas kawin itu suharta pemberian dari seorang suami kepada istri. Nah, mas kawin itu bisa materi, bisa manfaat. Ada yang musamma, ada yang misil. Yang musamma misalnya jenengan itu
Ditanya sama calon suaminya, "Dek, Aulia minta mas kawin apa?" misalnya. Kalau Aulia mengatakan 1 juta mas, ini namanya mahar musamma. Tapi kalau Aulia tidak mengatakan, pun kantun jenengan no, sing penting aku padamu. Kalau seumumnya begitu, maka di sini akan menstandarkan, hakim akan menstandarkan mahar yang diberikan kepada aulia dengan keluarga sekitar. Namanya mahar misil. Mahar itu juga bisa diberikan secara kontan, bisa diberikan dengan cara mencicil, mengangsur gitu ya. Yang sangat penting dalam masalah pernikahan lagi, seperti awal tadi kula matur dateng jenengan, rukun dan syarat pernikahan. Ada syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ada berapa grade? Tahu jenengan? Rukun nikah? Febri pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Rukun nikah itu ada berapa? 5. 1 apa? Sua. Yang kedua, yang ketiga saksi. Wali. Kemudian dan yang kelima apa? Ijab kabul. Ijab. Lah ini 5. Ini harus terpenuhi. Berikut persyaratannya, kalau tidak dipenuhi, maka nanti dikhawatirkan syubhat. Di saat rukun nikah ini tidak terpenuhi secara utuh, maka dikhawatirkan akad nikahnya pun juga syubhat. Di saat syubhat, hubungan pernikahannya ini nanti juga bisa syubhat. Maka harus diperhatikan. Dalam ijab kabul kalau dengar jenengan sah napa mboten? Sah. Lah itu kan sangat pentingnya, termasuk ijab kabul. Yang suaminya ini persyaratannya harus Islam, benar-benar laki-laki, tidak ada paksaan, jelas kelaki-lakiannya, ora lanang tenan ya ora gelem, ora ngoten nggih. Kemudian kalau perempuan juga sama, jelas perempuannya juga harus Islam. Jelas nasabnya, jelas alamatnya, jelas. Dan yang ketiga adalah wali. Jadi wali dari keluarga laki-laki, terutama bapak, kakek, saudara laki-laki dari perempuan. Nah itu rukun nikah yang keempat adalah saksi. Ada saksi yang menyertai dalam akad nikah tersebut 2 orang laki-laki, dan yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab kabul bisa digunakan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi tidak lepas dari kata-kata nakah. Saya nikahkan kamu atau angkah tuka. Ini bahasanya dari bahasa nakah. Dalam satu majelis untuk melakukan ijab kabul. Dan yang terakhir dalam materi pernikahan ini ada hikmah yang perlu kita sebagai bahan untuk inspirasi dalam pernikahan itu. Terwujudnya kehidupan yang sakinah, yang tentrem, yang saling menyayangi antara satu dan yang lain, yang semula orang lain, sehingga menjadi satu, saling mengasihi, saling menyayangi. Ini luar biasanya dalam masalah pernikahan. Kemudian di antara hikmahnya nikah lagi, dengan adanya nikah di sini, syariat tentang nikah itu akan menjadi tercapai tujuannya untuk menjaga keturunan yang sah sesuai prosedur syar'i.
tidak nyun sewu, tidak negatif. Si A bin B bin C, Suto bin Noyo bin Paijo, jelas. Karena ada yang namanya pernikahan. Pernikahan di sini juga mewujudkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Kewajiban istri haknya suami, kewajiban suami haknya istri. Itu kurang lebihnya anak-anakku terkait dengan masalah materi pernikahan dalam Islam. Ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Monggo. Apa yang keras? Yang keras, suaranya agak keras sedikit. Nggih. Monggo. Efeknya luar biasa loh AC ini, bahaya. Efeknya sampai gitu ya, luar biasa. Susu ibu. Gitu ya. Yang lain? Nggih, apa, Bu? Kalau belum siap secara rohaninya atau belum bisa menunaikan kewajibannya kelak itu gimana? Ada solusi-solusi yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara puasa, karena puasa itu sudah bisa menahan syahwat. Solusinya itu. Jadi kalau seumpamanya tidak mampu membayar mas kawin atau apa, bisa berpuasa. Ngaten Pak nggih. Itu yang lain saya kira cukup nggih? Cukup nggih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.